Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada komunitas belajar Beraja Basamo SMK Negeri 7 Sijunjung. Alhamdulillah, kita pada hari ini adalah hari terakhir dari pelatihan dan bimbingan teknis bidang pendidikan untuk materi model pembelajaran. Hari pertama kita sudah membahas tentang model pembelajaran discovery learning, kemudian hari kedua kita sudah membahas tentang project based learning, hari ketiga kita sudah membahas tentang problem based learning, dan hari ini kita akan membahas contextual teaching learning bersama guru SMK Negeri 7 Sijunjung sebagai narasumber, yaitu Ibu Setia Panuti SPD. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama dan mari kita pahami bersama-sama apa itu contextual teaching learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kombel PPM Beraja Basamo di SMK Negeri 7 Sijunjung. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pelatihan dan bimbingan teknis bidang pendidikan yang telah dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 16 Februari 2024 di platform Merdeka Mengajar. Baiklah, bersama saya Setia Panuti, guru dari SMK Negeri 7 Sijunjung. Kita akan membahas tentang salah satu media pembelajaran, yaitu contextual teaching learning. Nah, apa itu CTL atau contextual teaching learning? Adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa atau peserta didik secara utuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa atau peserta didik tersebut untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, apa saja karakteristik dari model pembelajaran CTL tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membangun keterhubungan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik tersebut. Dalam model CTL, materi pembelajaran harus relevan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, agar mereka bisa mengaitkan apa yang dipelajari dengan situasi yang mereka hadapi. Yang kedua, memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan. Dalam CTL, peserta didik diajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, termasuk menyampaikan pendapat, bertanya, dan berdiskusi dengan teman sekelasnya. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. CTL mempromosikan pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek pembelajarannya. Melalui kerjasama ini, diharapkan peserta didik belajar menghargai perbedaan pendapat, membangun komunikasi yang efektif, dan mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Model CTL mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan internet, multimedia, atau perangkat lunak pembelajaran interaktif. Hal ini bertujuan untuk memperkaya proses pembelajaran dan mengaktifkan peserta didik secara lebih dinamis. Yang kelima, memberikan tugas yang autentik dan bermakna. Dalam CTL, tugas yang diberikan kepada peserta didik harus memiliki relevansi langsung dengan dunia kerja atau kehidupan nyata. Tugas-tugas ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan serta pemahaman yang sebenarnya,
agar peserta didik dapat melihat manfaat langsung dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Yang keenam, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam CTL, peserta didik didorong untuk berpikir secara kritis terhadap informasi yang mereka terima, serta mengembangkan kreativitas dalam penyelesaian masalah atau mencari solusi. Model pembelajaran ini melatih peserta didik untuk menjadi lebih mandiri dalam berpikir dan beraksi. Yang ketujuh, melibatkan kehidupan nyata sebagai sumber belajar. Konsep atau prinsip pembelajaran dalam CTL ini dipelajari melalui pengamatan atau interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Model ini menganggap bahwa lingkungan alam atau sosial dapat menjadi sumber pembelajaran yang tak ternilai. Yang kedelapan, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah ada. CTL mendorong peserta didik untuk membangun keterhubungan antara pengetahuan baru yang mereka pelajari dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Hal ini membantu peserta didik memahami informasi baru secara lebih baik dan memperkuat penggunaan pengetahuan secara holistik. Yang kesembilan, menekankan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan utama dari CTL adalah agar peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Model ini mendorong peserta didik untuk menjadi pemecah masalah yang kreatif dan mampu menyelesaikan persoalan di kehidupan nyata. Nah, itu tadi 9 karakteristik dari model CTL. Sekarang kita masuk apa saja manfaat dari model CTL tersebut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Salah satu manfaat utama dari CTL adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dengan mengaitkan pelajaran yang konteks di kehidupan sehari-hari atau bersifat kontekstual, siswa akan lebih mudah memahami informasi dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. CTL juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan melihat hubungan antara pelajaran dengan kehidupan nyata. Siswa akan merasa bahwa belajar memiliki relevansi yang lebih besar dan dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. CTL mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah sehari-hari. Melalui pendekatan ini, siswa akan dilatih untuk menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran CTL, siswa seringkali bekerja secara kelompok atau berkolaborasi dengan teman sekelas. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, komunikasi, dan negosiasi. Nah, kita masuk ke keunggulan dari CTL tersebut. Karena CTL itu berbasis pada konteks. Jadi model CTL tersebut mendorong guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dalam pembelajaran CTL, siswa terlibat dalam situasi atau konteks yang mirip dengan konteks kehidupan nyata mereka. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi lebih berarti bagi siswa, karena mereka dapat melihat relevansi dan aplikasi dari apa yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, aktif dan kolaboratif. Model pembelajaran CTL mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Siswa diajak untuk berpikir kritis, mencari informasi, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Pada pembelajaran ini,
guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam memahami konsep dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, keunggulan dari CTL juga mampu menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Melalui model pembelajaran CTL, siswa dihadapkan pada masalah atau tantangan yang membutuhkan pemecahan kreatif. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Siswa juga didorong untuk menghasilkan produk atau bukti nyata dari pembelajaran mereka yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan hidup. Model CTL mendorong pengembangan keterampilan hidup yang esensial bagi siswa, seperti keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Dalam konteks pembelajaran CTL, siswa tidak hanya belajar konsep atau fakta saja, tetapi juga belajar bagaimana mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka gunakan di masa ke depan. Apa saja sih langkah-langkah dari pembelajaran CTL tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, membangun konteks pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai pengajar harus menentukan konsep atau topik yang akan dipelajari. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, mengidentifikasi masalah atau situasi yang memerlukan pemecahan atau tindakan. Langkah yang kedua, mengeksplorasi awal. Nah, di sini kita sebagai guru harus memberikan pengantar atau pendahuluan tentang konsep atau topik yang akan kita pelajari. Kemudian, mengidentifikasi apa yang sudah diketahui oleh siswa tentang topik tersebut. Setelah itu, kita dorong siswa untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka terkait topik tersebut. Nah, langkah yang ketiga, menyajikan materi pembelajaran. Di sini, itu memberikan informasi atau materi pembelajaran yang relevan dengan konteks yang telah dibangun. Kemudian, menggunakan variasi metode pengajaran, seperti dipadukan antara ceramah, diskusi, presentasi visual, atau demonstrasi. Langkah yang keempat, menyajikan materi pembelajaran, yaitu memberikan informasi atau materi pembelajaran yang relevan dengan konteks yang telah dibangun. Bisa menggunakan variasi metode pelajaran seperti ceramah, diskusi, presentasi visual, atau demonstrasi. Langkah selanjutnya yaitu refleksi dan evaluasi. Di sini siswa diminta untuk merenungkan proses dan hasil pembelajaran mereka. Kemudian mendorong siswa untuk berbagi pengalaman dan pemahaman mereka melalui diskusi atau presentasi. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik konstruktif untuk mendorong pemahaman siswa yang lebih mendalam. Langkah selanjutnya, aksi atau penerapan. Pada aksi ini, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Ya, kemudian mendorong siswa untuk menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan topik pembelajaran.
Langkah ketujuh yaitu merevisi dan melakukan pengayaan. Mengevaluasi hasil atau pembelajaran siswa dan merancang ulang aktivitas atau materi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian siswa. Kemudian kita menyediakan peluang pengayaan bagi siswa yang sudah menguasai konsep dasar untuk mengembangkan pemahaman mereka lebih lanjut. Aksi yang ke-8 yaitu aksi atau penerapan, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Kemudian mendorong siswa untuk menggunakan konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Nah, sama halnya dengan model-model pembelajaran lain, CTL ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan persiapan yang intensif. Jadi kita sebagai pendidik itu harus mengantisipasi kelemahan yang menjadi kelemahan-kelemahan dari setiap model pembelajaran. Pembelajaran CTL itu membutuhkan persiapan yang lebih intensif daripada metode pembelajaran tradisional. Guru harus mengidentifikasi konteks dan situasi yang relevan dengan materi pelajaran, serta menyesuaikan penilaian dan tugas-tugas yang sesuai dengan lingkungan di sekitar siswa. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak dan lama dibandingkan model-model lain, karena CTL menekankan pada pengenalan konten yang relevan dengan dunia nyata. Hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengirimkan materi pembelajaran atau mentransfer materi pembelajaran tersebut kepada siswa. Guru harus melibatkan siswa dalam penyelidikan dan eksplorasi, yang dapat memakan waktu cukup lama daripada metode pengajaran langsung. Kelemahan selanjutnya yaitu siswa memerlukan keterampilan yang lebih tinggi. Jadi di sini siswa harus memiliki kemampuan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan mampu menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang relevan. Jika siswa tidak memiliki keterampilan tersebut, maka model CTL ini mungkin tidak akan efektif bagi mereka. Selanjutnya, kelemahan berikutnya yaitu profesionalisme guru. Jadi guru di sini harus dituntut harus profesional, karena guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang materi pelajaran dan dapat melihat konten dari berbagai sudut pandang agar dapat mengaitkannya dengan dunia nyata. Jika guru tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang materi pelajaran atau tidak dapat membuat koneksi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran CTL tersebut tidak akan efektif. Berikutnya, keterbatasan lingkungan fisik. Pembelajaran CTL membutuhkan dukungan yang memadai dari lingkungan fisik seperti sumber daya, perangkat teknologi, dan fasilitas yang relevan. Jika lingkungan fisik tidak memadai, maka akan sulit untuk mengimplementasikan model CTL tersebut dengan baik. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan dari model CTL, yaitu CTL 1 modeling. Di sini langkah yang pertama, menginformasikan tema yang akan dipelajari yaitu tentang globalisasi. Kemudian guru menampilkan video mengenai pembelajaran yang akan peserta didik pelajari. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Ini ada contoh penerapannya CTL 2, yaitu menggunakan model inquiry. Guru menulis istilah di papan tulis tentang globalisasi
menembus ruang dan waktu. Kemudian guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, siapakah yang mengetahui maksud ungkapan tersebut? Kemudian peserta didik menjawab secara bergantian. Kemudian guru meminta peserta didik untuk membaca teks tentang dunia tanpa batas yang ada di slide PowerPoint. Nah, ini merupakan kegiatan literasi untuk peserta didik kita. Selanjutnya, CTLK yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu questioning, yaitu guru membagikan LKPD, kemudian peserta didik menyajikan hasil analisis teks eksplanasi ke dalam peta pikiran. Setelah itu, peserta didik mengamati video tentang keberagaman ekonomi di masyarakat. Langkah selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, peserta didik mengidentifikasi keberagaman ekonomi yang ada di sekitarnya dan menuliskannya di dalam lembar kerja. Nah, ini dikerjakan secara mandiri. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan hasil pekerjaannya secara bergiliran. Langkah keempat atau CTL 4, Learning Community. Jadi peserta didik bersama kelompoknya menganalisis apakah keberagaman ekonomi di tempat mereka sama dan menuliskan kesamaannya di lembar kerja. Nah, di sini nilai Pancasilanya communication dan gotong royong. Langkah selanjutnya yaitu CTL 5, konstruktivisme, yaitu peserta didik menceritakan kondisi perekonomian keluarga mereka pada lembar kerja. Kemudian dari perwakilan peserta didik, setiap kelompok mendemonstrasikan keberagaman ekonomi orang tuanya di depan kelas. Nilai pelajaran Pancasilanya yaitu mandiri. Lanjut, guru menampilkan slide PowerPoint yang menampilkan foto beragam profesi orang tua peserta didik. Kemudian peserta didik menyajikan manfaat keberagaman ekonomi di depan kelas dan menuliskan rencana-rencana untuk menghadapi era globalisasi. Nah, kalau dirasa pembelajaran sudah mulai bosan, boleh kita masukkan ice breaking di langkah pembelajaran tersebut, yaitu dengan mengetes konsentrasi anak. Kalau sudah dirasa rileks kembali, pembelajaran boleh dilanjutkan, yaitu dengan langkah ke-6 yaitu CTL 6, Authentic Assessment. Di sini peserta didik mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan web quizzes. Nah, di sini diminta anak itu untuk berpikir kritis atau critical thinking. Kemudian langkah selanjutnya refleksi atau reflection. Guru bersama-sama peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama pertemuan tersebut. Kemudian apabila masih ada siswa atau peserta didik yang belum paham, boleh melakukan tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian guru beserta peserta didik sama-sama menutup pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Nah, demikian uraian tentang model pembelajaran CTL. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.